Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, inilah 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Seperti yang sudah dibagikan di flyer pagi ini, di jam 10 ada dialog pagi, kita akan berbincang terkait bagaimana membangun kesadaran bencana untuk keluarga di Kabupaten Alor. Sudah hadir bersama saya di studio RRI Stasiun Produksi Alor dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Alor, ada dengan Kakak Dimas. Selamat pagi, Kak. Iya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan diri di RRI SP Alor. Nah, seperti yang sudah kita informasikan bahwa kita akan berbincang terkait topik kita membangun kesadaran keluarga dalam menghadapi bencana. Sebagai pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama di BMKG Alor nih, Kak melihat sendiri sebelum kita berbicara tentang bagaimana keluarga dalam menghadapi bencana, apakah Kabupaten Alor ini dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, Kak Dimas? Iya, tentunya jika berbicara mengenai kesadaran, terutama di keluarga, tentang pentingnya mengetahui bahaya terkait gempa bumi. Jadi di daerah Alor itu sendiri memang termasuk daerah dengan kategori rawan terhadap bencana, terutama di terhadap gempa bumi itu sendiri. Berarti memang Alor ini kita dikategorikan sendiri sebagai daerah rawan bencana. Itu benar ya, Pak, Kak ya? Iya. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih sampai Alor ini bisa dikategorikan sebagai daerah rawan bencana? Mungkin ada faktor-faktornya, Kak? Iya. Jadi karena di sini terkait dengan tupoksi kami, yaitu BMKG salah satunya mengamati tentang gempa bumi dan tsunami. Jadi di Alor itu termasuk daerah rawan gempa bumi karena terdapat sesar aktif, yaitu di bagian utara dari Alor itu sendiri, dan juga ada di bagian Selat Ombai. Nah, dari situ yang memicu adanya aktivitas gempa bumi itu sendiri. Kalau boleh tahu itu seperti apa ya? Kurang kayak sesar aktif itu apa bagi masyarakat umum? Kenapa sih kita bisa dikategorikan sebagai daerah
rawan bencana seperti itu, Kak? Iya. Jadi sesar aktif itu dipicu dari pergerakan lempeng. Mm, Jadi ketika lempeng itu mm, bergerak, lama-kelamaan energi yang tersimpan dalam lempeng itu akan terakumulasi sehingga suatu saat bisa pecah atau dalam istilah kita itu terjadinya deformasi pada lempeng tersebut. Nah, dari deformasi itulah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Apakah di Kabupaten Alor ini ada beberapa daerah yang mungkin dikategorikan rawan dari BMKG sendiri, dari penilaian BMKG sendiri? Iya, Ada kira-kira daerah mana saja itu yang paling sangat iya. dikategorikan? Kalau dilihat dari sumber Mm, sesar aktif itu sendiri, jadi yang paling rawan itu sebenarnya di daerah utara. daerah utara Iya, ya, Kak ya? di daerah utara karena ada aktivitas sesar tadi yang disebut tadi, sesar aktif tadi di bagian utara dari Alor. Nah, sehingga yang mungkin di bagian utara dari Pulau Alor itu yang paling rawan terhadap gempa bumi. Jadi masyarakat di sekitar Alor mungkin bisa lebih waspada lagi terhadap mungkin ya semoga tidak Ya, ada ya, aktivitas gempa siap. bumi. Berarti yang daerah utara boleh lebih sedikit hati-hati ya dengan mungkin memantau langsung informasi Iya, lewat melalui BMKG ya, kayak iya seperti itu. bisa lewat sosial media kami Mm-mm. atau bisa juga dipantau dari mungkin kalau ada aktivitas kalau ada kegiatan macam sosialisasi mungkin kalau ada dari kami atau dari BPBD itu bisa secara aktif untuk berpartisipasi ke depannya. Nah, mungkin dari BMKG sendiri mungkin bisa menggambarkan bagaimana sih gejala-gejala awal atau tanda-tanda awal yang biasanya kita bilang, oh ini gejala-gejala mau gempa bumi nih. Seperti Ya. itu kalau kita lupa memantau kah atau bagaimana seperti itu. Jadi sebenarnya jika membahas tentang kesadaran, Iya. alangkah lebih baiknya itu sebenarnya dilakukan latihan-latihan sederhana aja seperti mungkin mengenali tanda-tanda gempa bumi itu sendiri, kemudian bagaimana mengetahui jalur evakuasi. Mungkin kalau di lingkup keluarga berarti kan eh, kemana kita harus pergi atau mungkin lewat ketika terjadi gempa bumi itu sendiri. Kemudian kita harus tahu di mana titik kumpul yang seharusnya bisa menyelamatkan diri seperti itu. Kemudian eh, ya, Siap, berarti memang kita harus banyak 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 membaca, banyak melihat ya bagaimana simulasinya ya Kak ya. ya terutama Seperti itu. tanda-tanda gempa bumi Hmm. itu sendiri. Ini untuk Kabupaten Alor ini dari Januari sampai dengan September ini berapa kali ya Kak ya gejala gempanya itu. Ataupun yang sudah terjadi itu kalau tidak salah beberapa bulan lalu juga sempat ya Kak Iya, ya. Sudah iya. ada sekitar ada berapa ya? Hmm. Kalau diperhatikan dari data aktivitas gempa bumi itu sendiri, hampir setiap hari itu ada aktivitas gempa bumi. Ya memang untuk aktivitasnya memang tidak terlalu besar. Ya. Mungkin berkisar antara 2 hingga 3 itu sering terjadi. Ya mungkin sehari bisa 5 atau 7 gempa itu ada. Cuman Wah, kalau yang dirasakan itu biasanya cukup jarang. Tapi beberapa bulan yang lalu sempat dirasakan juga sekitar 1 atau 2 gempa di wilayah Kabupaten Alor seperti itu. berarti tiap hari bukan cuman getaran saja, getaran Iya, awal, tapi memang ada gempa setiap hari ya Kak ya bisa iya, sampai. Kalau untuk kedepannya ini apakah masih ada potensi untuk Kabupaten Alor sendiri? iya. Untuk wilayah Kabupaten Alor pastinya ada potensi. Tapi untuk saat ini, Hmm. untuk alat canggih di seluruh dunia pun masih belum bisa memprediksi seberapa besar nih Iya. gempa yang akan terjadi di suatu wilayah seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas sebelumnya, dari sejarah gempa buminya, itu memang cukup aktif di Alor. Tapi memang gempanya
tidak terlalu besar. Seperti itu. Mungkin kecil-kecil tuh memang banyak, cuman untuk dirasakan juga jarang juga. Berarti cukup sulit ya untuk langsung memperkirakan seberapa besar sih gempa yang akan terjadi seperti itu ya Kak. Baik pendengar, kita masih berbicara bersama Kakak Dimas Prayogo selaku pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama BMKG Alor terkait dengan membangun kesadaran keluarga dalam menghadapi bencana. Bagi pendengar yang ingin bertanya bisa langsung di WhatsApp 081 338027972 atau di live Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlibat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktu sendiri. Tari Bonet atau Bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timor yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian Bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian Bonet adalah tarian persatuan. Tarian Bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari Bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebuah 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kita masih berbincang bersama dengan Kakak Dimas Prayogo selaku pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama BMKG Kabupaten Alor terkait membangun kesadaran keluarga dalam menghadapi bencana. Nah, Kak Dimas sendiri seberapa penting sih keluarga itu harus sadar akan uh, bencana seperti itu? Jadi kesadaran keluarga itu bukan hanya penting, tapi bisa menentukan tingkat keselamatan dari keluarga itu sendiri terhadap mengantisipasi dari bahaya gempa bumi itu. Kesadaran di sini tuh yang dimaksud yaitu mengurangi tingkat bencana, mengurangi dampak psikologis, terus kemudian menyiapkan peralatan darurat mungkin dalam bencana, dan kemudian solidaritas dari mungkin sosial itu juga sangat penting. Ini sudah ada satu pertanyaan yang terhubung di WhatsApp, Kak. Boleh langsung dibacakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama saya Misa. Saya ingin bertanya terkait dengan kesadaran keluarga dalam menghadapi bencana, dalam menghadapi gempa. Nah, kalau misalkan kita pada saat bencana berada di dekat pohon, terus itu atau di tempat umum, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika terjadi gempa bumi, eh, terjadi gempa bumi dan kita berada di luar ruangan, itu sebaiknya memilih tempat yang aman seperti daerah terbuka, lapangan, atau mungkin taman, yang jauh dari gedung-gedung tinggi, kemudian jauh dari tiang listrik dan pohon besar yang dikhawatirkan bisa rubuh seperti itu. Berarti Jadi, kalau di tempat luas atau tempat yang terbuka itu harus iya, menghindari pohon, tiang disarankan listrik. seperti itu. Terus itu nanti kitanya kemana seperti itu, Kak? Kalau misalkan kita berada di tempat yang terbuka seperti itu. Iya. Jadi eh, untuk evakuasi Hmm. itu biasanya ada rambu-rambu. Jadi di situ ada jalur evakuasi, kemudian ada titik kumpul dan rambu-rambu lainnya. Nah, alangkah lebih baiknya jika mengikuti rambu-rambu tersebut. Jadi kita tahu, oh pas terjadi gempa bumi ini kita harus kemana nih. Nah, jadi sebaiknya mengikuti rambu-rambu yang ada tersebut. Yang penting jangan panik dulu ya, Kak, Ya, ya. pertama jangan Biasanya kan kalau gempa itu sudah panik, aduh ini bingung mau bikin apa. Ya, Akhirnya betul. bersembunyi di bawah gedung dan yang lainnya seperti itu ya, Iya. Kak, ya. Pertama itu jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Kalau ada gempa jangan panik, itu ya langkah awal. Nah, Kak, ini kita masih berbincang terkait bagaimana membangun kesadaran keluarga dalam menghadapi gempa. Tadi sudah dikatakan bahwa persiapan terkait dengan peralatan darurat ya, peralatan darurat. Kira-kira apa saja sih peralatan darurat yang perlu disiapkan di setiap rumah tangga? Sebenarnya untuk peralatan darurat kita biasa nyebutnya tas siaga. Nah, Tas di tas siaga. siaga itu bisa kita isi dengan mungkin air mineral, kemudian makanan yang tahan lama. Bisa juga pakaian, mungkin senter, kemudian bisa juga dokumen penting. Jadi ketika terjadi gempa kita udah nggak perlu panik lagi nyari-nyari barang kita di mana nih. Oh ternyata udah kita taruh di situ di tas siaga itu. Yang Siap. penting jangan persiapan dari sekarang ya, kayak Ya. kalau tidak pas gempa ya sudah basi begitu. Iya. Artinya Ini sebelum kalau jauh-jauh pendengar-dengar dari- mereka sudah siapkan memang makanan, Iya. air mineral dan yang lainnya. Nah, Kak, ini kan dari BMKG sendiri nih kita melihat bahwa Alor ini kan juga ada potensi rawan gempa ya. Apakah ada kegiatan sosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah atau Iya. mungkin ke rumah-rumah untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan kesadaran gempa ini? Kami dari BMKG itu sudah melakukan sosialisasi, terutama eh, untuk tahun-tahun sebelumnya. Itu ada kegiatan seperti BMKG Goes to School. Itu kita pergi ke sekolah-sekolah seperti SMA, SMP, atau SD untuk memberikan
pemahaman-pemahaman dasar mengenai apa itu gempa bumi, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat, dan pasca gempa bumi itu ke sekolah-sekolah. Terus ya itu. Nah, mungkin bisa langsung diedukasikan kepada pendengar bahwa langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan sebelum dan sesudah dan saat terjadi gempa. Ya, jadi kalau sebelum gempa bumi itu kita bisa mengenali lingkungan kita, lingkungan seperti rumah. Nah, di rumah kita itu sudah memenuhi bangunan tahan gempa apa belum? Jika belum, maka sebaiknya dilakukan perbaikan atau bagaimana. Kemudian bisa juga menyiapkan tadi peralatan darurat seperti tas siaga yang sudah dibahas tadi. Kemudian bisa juga mengenali di mana sih jalur evakuasinya, gitu. Titik kumpulnya di mana sih. Jadi ketika kejadian gempa bumi, maka kita udah siap, udah tahu nih kita harus kemana gitu. Dan pas kejadian gempa bumi itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya jangan panik, itu paling penting, jangan panik. Kemudian lindungi kepala dan leher, mungkin bisa masuk di bawah kolong meja seperti itu. Dan mungkin jika ada barang-barang yang mungkin bisa melindungi kepala seperti helm, bisa memakai helm, atau bisa juga mengamankan diri di ujung dari suatu ruangan. Itu biasanya mempunyai struktur yang lebih kuat. Kalau di Alor bilang di pojok-pojok ya Kak ya? Pojok-pojok itu biasanya lebih kuat. Kemudian bisa juga jika berada di luar ruangan, jika ada yang berkendara, itu diharapkan segera berhenti dan mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih aman, gitu. Menghindari tadi gedung tinggi, kemudian tiang listrik, pohon besar itu kalau bisa jangan di dekat situ karena ada potensi untuk runtuh seperti itu. Kemudian setelah gempa bumi, nah biasanya pasca gempa bumi itu jika ini kan temanya keluarga. Kalau di rumah ya berarti harus keluar dengan tertib seperti itu di ruang terbuka. Kemudian jika berada di bangunan berarti keluar dengan tertib, jangan panik. Terus lewat tangga biasa, hindari menggunakan lift. Kemudian setelah itu kita lihat di lingkungan sekitar kita itu ada nggak yang misalkan yang pingsan atau butuh pertolongan pertama, nah itu kita bantu kalau bisa. Kemudian setelah itu kita pantau nih, ada nggak aktivitas gempa bumi susulan seperti itu. Pantaunya di mana? Tentu saja bisa di sosial media kami, Stasiun Geofisika Alor untuk wilayah Alor seperti itu. Bisa di Instagram, Facebook, atau mungkin bisa juga lewat Twitter kami. Berarti memang kesadaran dalam keluarga itu sangat penting ya, apalagi peran orang tua. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kesadaran terhadap ancaman gempa, itu berarti peran orang tua itu juga sangat penting, lingkungan sekitar maupun keluarga di dalam. Nah, ini bagaimana sih orang tua harus mengedukasikan anaknya bahwa ini nih yang harus dilakukan, tips yang cepat supaya bisa dipahami anak-anak itu. Dari BMKG sendiri mungkin seperti apa? Jadi kalau orang tua ya di sini, berarti kita juga harus menyesuaikan nih dengan generasi si anak ini. Mungkin kalau dalam generasi sekarang itu lebih menarik jika memberikan cerita-cerita yang menarik dan kesannya itu nggak menakut-nakuti anak tersebut gitu. Jadi ketika terjadi gempa bumi maka anak itu udah siap untuk bagaimana harus menyikapinya untuk bisa selamat. Kemudian selain itu bisa juga peran orang tua di sini sebagai sarana edukasi, bisa menceritakan lewat buku cerita atau mungkin bisa lewat video atau mungkin film yang ramah terhadap anak itu. Jadi anak itu menjadi lebih bisa mengingat gitu dari apa yang diajarkan orang tuanya. Selain itu juga bisa memperkuat psikologis anak itu seperti mengajarkan kepercayaan diri,
berani menghadapi bencana gitu. Ketika simulasi itu juga harus sering untuk dilakukan. Jadi anak itu akan terbiasa seperti langkah-langkah sederhana saja, misalkan melindungi kepala, kemudian meja, kan itu bisa dilakukan oleh setiap keluarga. Berarti memang sangat penting ya dukungan peran orang tua. Mungkin seperti yang sudah disampaikan ke Dimas tadi bahwa bisa melalui dengan hal-hal sederhana seperti video, terus dilakukan pelatihan semacam itu ya kayak sehari-hari di rumah jika terjadi gempa bisa dilakukan hal-hal seperti ini. Baik, Kak Dimas, kita masih berbincang terkait bagaimana membangun kesadaran keluarga terhadap ancaman gempa ini. Kita tahu bahwa sekarang ini kan bukan hanya terkait gempa, bahwa cuaca juga pun kadang ada berita-berita atau informasi-informasi hoax nih yang bisa diterima oleh masyarakat. Kadang juga ada logo BMKG-nya seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima terkait gempa itu benar dan bukan hoax itu harusnya seperti apa, Kak Dim? Misalkan yang paling sering itu biasanya berita hoax itu terkait dengan gempa bumi. Biasanya akan terjadi potensi gempa bumi sekian gitu. Nah, itu sudah dipastikan hoax karena sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, gempa bumi itu kan belum bisa diprediksi gitu kan. Jadi kalau misal ada yang bilang, oh nanti di Alor ini pasti akan kejadian gempa bumi, misalkan 7.0, itu sudah dipastikan hoax. Terus kemudian jika memang terjadi gempa bumi, misalkan terjadi gempa bumi 5.0 gitu kan dirasakan. Kemudian ada yang bilang lagi, oh ini akan terjadi gempa bumi lagi dengan kekuatan 6 gitu. Nah itu sudah dipastikan hoax karena gempa bumi susulan tidak mungkin lebih besar daripada gempa bumi utama. Itu kan kayak hal-hal mitos-mitos yang biasa berkembang di masyarakat ya, bahwa nanti susulannya lebih besar atau seperti apa. Mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya anggapan masyarakat itu benar tentang gempa bumi, tapi sebenarnya itu salah. Mungkin yang sering ditemui itu seperti apa, Kak Dimas? Yang sering ditemui itu biasanya ketika sudah terjadi gempa bumi, kemudian ada info baru lagi. Oh, ini akan terjadi gempa bumi yang lebih besar lagi. Nah, dari informasi itu kan sebaiknya kita saring kan. Nah, cara taunya bagaimana? Bisa dikonfirmasi langsung ke kantor kami atau mungkin di WhatsApp kami. Itu selalu sedia 24 jam seperti itu. Boleh diinformasikan kepada pendengar mungkin akun media sosialnya nama apa, terus nomor WhatsApp kantornya berapa, terus alamatnya di mana? Soalnya kan yang mereka tak tahu biasanya kan itu yang di dekat bandara. Jadi jangan sampai kayak mau walaupun sama-sama BMKG kan yang satunya terkait cuaca dan iklim, yang satunya mungkin terkait gempa. Mungkin seperti itu, Kak. Kalau untuk sosial media, mungkin untuk Facebook bisa dicari di Stasiun Geofisika Alor. Stasiun Geofisika Alor ya. Situ. Nanti bisa ditemukan informasi update terkait gempa bumi terkini. Dan untuk nomor WA mungkin bisa dicatat jika dirasa diperlukan gitu kan. Jadi untuk nomor WhatsApp kami itu ada di 081 138 107 640. Itu untuk nomor admin Stasiun Geofisika Alor. Jadi kami sedia 24 jam untuk memberikan informasi terkait gempa bumi atau mungkin mau tanya konfirmasi terkait gempa bumi bisa di nomor WhatsApp kami. Kami ulangi lagi kepada pendengar ya, Kak ya. 081 138 107 630. 640. Oh, 640. Ya. Baik, kepada pendengar kami ulangi lagi kembali nomor WhatsApp Stasiun Geofisika Alor 081 138 107 640. Kalau misalkan ada nih misalkan instansi terkait atau mungkin yang sedang mendengarkan sekolah-sekolah yang sering mendengarkan atau menonton live kami, mungkin ada yang ingin mengajak kolaborasi nih
bawa Iya, dari boleh. BMKG, boleh tidak sosialisasi di sekolah kami itu di welcome ya, ya Iya, Kak ya? nanti kita diskusikan bagaimana mengaksanakannya. Ya, tapi untuk permintaan sendiri selalu welcome ya Kak ya? Iya, Dari, ya. Baik, nah Kak Dimas di 10 menit, 15 menit terakhir nih eh, sebelum kita minta close statementnya nih Kak Dimas, sejauh ini apakah ada kolaborasi jangka panjang mungkin terkait dengan instansi lain ataupun terkait dengan iya. pemerintah terkait kesadaran? Mungkin untuk jangka panjang kami biasanya kan ada istilahnya sekolah lapang gempa bumi atau Sekolah lapang. SLG. Ya. Dari alumni SLG itu terkumpul dari beberapa instansi terkait seperti BPBD, kepolisian, tentara, gitu. Nah, itu ada di WhatsApp kami, itu di info BMKG Alor. Di situ ada beberapa gabungan dari institusi terkait. Jadi kami selalu share informasi cuaca, kemudian gempa bumi di grup itu. Terkait update-update terkini itu selalu diupdate di situ. Berarti memang untuk jangka panjangnya sudah ada kolaborasi dengan Iya, instansi lainnya Kak ya? sudah ada. Untuk khususnya di wilayah alam. Baik, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga, terkhususnya yang ada di Kabupaten Alor, agar lebih siap dan tidak panik nih menghadapi gempa? Jadi harapan BMKG kesadaran terhadap bahaya dari gempa bumi itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar sadar, tapi juga dilaksanakan seperti itu. Nah, terkait kesadaran apa yang harus dilaksanakan dari hal-hal yang sederhana aja seperti memahami resiko sehari-hari bahwasanya memang wilayah Alor itu memang daerah rawan terhadap gempa bumi. Jadi sekecil apapun mungkin info yang dikasih oleh stasiun geofisika Alor sebaiknya jangan diremehkan walaupun gempanya itu nggak dirasakan. Kemudian selain itu bisa juga dari sekarang itu sering melakukan latihan-latihan sederhana, Simulasi. simulasi sederhana. Mungkin bisa dengan membunyikan alarm. Kemudian kita harus kemana nih setelah bunyi alarm? Nah, kita harus tahu jalur-jalur evakuasi. Mungkin kan ini temanya di keluarga, berarti di keluarga harus tahu ketika bunyi alarm kita harus kemana. Kemudian kumpul di mana, seperti itu. Kemudian penting juga untuk menjalin komunikasi atau mungkin koordinasi dengan lingkungan seperti tetangga, kemudian RT RW seperti itu. Jadi nanti sifatnya saling mengingatkan seperti itu. Kalau ada gempa, terus tetangganya datang buat ngingetin gitu. Oh ada gempa. Kemudian keluar bersama-sama, kemudian menuju titik kumpul seperti itu. Selanjutnya mungkin terkait bangunan tahan gempa. Jadi itu juga sangat penting. Jadi di sini peran pemerintah mungkin sangat diharapkan untuk bisa memantau dalam pembangunan untuk membentuk bangunan tahan gempa itu sendiri. Sudah banyak yang disampaikan dari Kakak Dimas Prayogo selaku pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan untuk membangun kesadaran keluarga dalam menghadapi bencana. Mungkin ada close statement atau ada hal lain yang ingin disampaikan kepada pendengar sebelum berakhir dialog pagi ini. Mungkin ya banyak pada teman-teman itu sedikit bisa memberikan gambaran kepada khususnya di keluarga di masyarakat Alor. Ke depan bisa mempraktekkan apa yang sudah dibahas hari ini.
Ya. Kami juga dari RRI mengucapkan terima kasih kepada Kak Dimas yang sudah meluangkan waktu untuk mengedukasi, dan kami selalu siap berkolaborasi jika memang ada hal atau informasi yang perlu untuk disampaikan kepada pendengar melalui RRI, karena di sebagian masyarakat di Kabupaten Alor masih jaringan internetnya belum terlalu baik, jadi masih mengandalkan informasi dari Radio Republik Indonesia. Demikian Alor pagi ini sudah diingatkan oleh Kakak Dimas Prayogo selaku pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama bahwa sekecil apapun gempanya itu tidak boleh dianggap sepele, dan ingat hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak panik dan selalu untuk melakukan simulasi-simulasi kecil bersama dengan keluarga. Saya Stefani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada Kak Dimas dan juga Kak Verga dari BMKG Alor. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Selamat pagi dan sehat selalu. RRI Digital